Pelacakan lokasi sampai Anda dicari ke media sosial. Ini sudah banyak banget yang terjadi dari teman-teman semua itu. Kenapa? Karena debt collector tahu di era sekarang atau di zaman sekarang nyaris orang itu bisa bertahan di dalam media sosial mereka itu hampir 10 jam dalam satu hari. Kalau Anda tidak percaya, Anda coba Anda analisa lagi berapa sering Anda memegang handphone dan berapa sering Anda melihat media sosial Anda. Sehingga debt collector pun memanfaatkan hal ini untuk melakukan penagihan sama Anda sampai ke media sosial. Dan apa yang harus dilakukan? Ini buat teman-teman semuanya, ini seringkali dari kita, seringkali apapun kegiatan selalu di-share di media sosial gitu loh. Mulai dari kegiatan privasi sampai kegiatan yang publik gitu loh. Sebenarnya yang privasi itu kan nggak perlu juga. Dan habis itu buat teman-teman semuanya, pertama kalau Anda sudah telat bayar di pinjaman online, untuk postingan Anda di media sosial itu tolong Anda setting lagi supaya yang melihat itu hanya teman. Jadi jangan Anda posting itu untuk publik. Jadi khusus untuk teman Anda aja. Misalnya Anda di Facebook nih, kan ada pilihannya ya, teman publik, teman, atau teman dari teman saya, atau misalnya tidak di publik. Anda ambil aja khusus untuk teman. Kapan perlu Anda nggak usah publik lagi. Itu yang paling pertama untuk Anda setting. Yang kedua, Anda juga bisa privasikan media sosial Anda ini. Privasikan mungkin siapa yang bisa menandai Anda, siapa yang bisa melihat koleksi foto Anda, siapa yang bisa melihat postingan terbaru Anda, semuanya kan sudah lengkap. Ya, kapan perlu ya, daripada media sosial itu menghabiskan waktu Anda yang gak jelas, hanya posting-posting apa yang Anda rasakan, bukan apa yang Anda pikirkan. Padahal beranda, kalau Anda main di Facebook itu kan, di beranda itu kan ditulis apa yang Anda pikirkan, iya kan? Tapi kenapa orang-orang selalu menulis apa yang dirasakan? Mendingan media sosial Anda itu kalau dirasa tidak bermanfaat, mendingan dihapus aja. Karena nanti mereka akan publik Anda di sana. Mereka akan posting foto Anda, habis itu Anda ditandain gitu loh. Ditandain semua teman-teman Anda yang sering nge-like Anda, yang sering nge-share video Anda dan sebagainya. Jadi saya harap buat teman-teman semuanya, sebelum hal ini terjadi, ini sudah banyak ya kejadian demi kejadian. Itu kalau bisa semua media sosial Anda itu diprivasikan. Mulai dari orang tidak bisa menandai sampai orang tidak bisa melihat koleksi video Anda. Dan kalaupun ada foto-foto, baik foto sampul, foto profil, itu sebisa mungkin tidak dipublik aja. Ya, daripada Anda capek-capek nantinya. Tapi saya lebih menyarankan untuk Anda tutup saja. Terus apalagi yang harus kita lakukan, Bang? Sejauh ini kalau untuk di media sosial mereka memang bergerak ke sana, tapi tidak semua pinjol mengarah ke media sosial. Mereka lebih ya, untuk pinjol-pinjol yang lainnya itu lebih memanfaatkan sarana komunikasi yang masih terjalin sama Anda hari ini, yaitu telepon, WhatsApp, dan email. Kalaupun mereka menerobos ke media sosial, itu hanya beberapa aplikasi aja. Dan habis itu lagi buat teman-teman semuanya, jadi Anda selain Anda mencari solusi sama saya, mencari supportan sama saya, alangkah baiknya Anda juga mendapatkan supportan dari dalam. Tadi ada yang curhat sama saya bahwasanya dia sangat ketakutan banget. Bahkan dia sampai kenapa hal ini penting menurut saya gitu loh. Kenapa ini sangat penting ya, ini buat teman-teman semuanya. Karena gini, kalau memang si pinjol melalui debt collector ya, itu mereka mencari Anda sampai ke media sosial, takutnya nanti dia memposting foto Anda dan menandai keluarga Anda tidak begitu kaget lagi. Ya, Anda pun juga tidak menjadikan ini sebagai beban mental gitu loh. Karena kebohongan yang Anda lakukan itu beban berat bagi diri Anda. Maka saya mau minta buat teman-teman semuanya, Anda kan mencari supportan dari saya, mencari solusi juga jalan terbaiknya. Alangkah baiknya juga Anda mendapatkan supportan dari dalam, ya, dari keluarga, suami, istri, orang tua gitu loh, ya. Itu Anda mendapatkan supportannya. Tapi kalau Anda masih terus-terusan membohongi hal ini, dua hal yang akan terjadi. Pertama, mungkin Anda akan serba ketakutan. Contoh, ketika debt collector melontarkan kami akan datang ke rumah, itu ketakutan Anda sangat luar biasa. Ketakutan Anda bukan soal DC datang ke rumah. Yang Anda takutin bagaimana orang tua saya tahu. Bagaimana kalau seandainya suami saya tahu. Ini loh yang menjadi beban bagi diri Anda. Makanya saya bilangin,
sebisa mungkin carilah momen-momen tertentu untuk kita jujur dan terbuka sama orang tua, sama suami, ataupun sama istri. Yang kedua, kalau misalnya Anda tidak mampu juga untuk terbuka, bagaimana kalau seandainya nanti, kalau Anda sebagai istri misalnya, suami Anda juga main media sosial. Habis itu suami Anda ditandain dalam postingan Anda. Apa ini nggak jadi malapetaka yang besar? Ya, jadi sebelum hal ini terjadi, di samping teman-teman semuanya juga memprivasikan media sosial Anda juga cari momen-momen tertentu untuk Anda jujur dan terbuka sama orang sekitar Anda gitu loh. Itu cuman saran saya buat teman-teman semuanya, terutama Anda yang saat ini mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjaman online, ya. Tadi saya juga sudah update video tentang resiko-resiko yang akan Anda dapatkan kalau Anda tidak membayar di pinjaman online yang terbaru, ya. Dan habis itu juga saya bahas juga di dalam itu, apakah kita galbay ini aman? Anda boleh tonton lagi video itu sampai habis, jangan teman-teman skip juga, karena itu demi kebaikan Anda semuanya. Ya, jadi kalau untuk yang selalu ditagih melalui media sosial, kurang lebih dari saya seperti itu tadi. Kapan perlu Anda tutup aja media sosial Anda kalau dirasa itu sudah nggak bermanfaat sama sekali. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa membuka pemikiran Anda lagi. Insya Allah nggak ada yang berat kok. Mau mereka menagih itu via WhatsApp, via telepon, email, bahkan di media sosial, konsepnya semuanya sama. Mereka melakukan penagihan, hanya saja pola yang mereka gunakan itu selalu berbeda. Ya, jadi silakan teman-teman. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Kali ini yang mau saya bahas itu adalah buat teman-teman semuanya. Pasti Anda penasaran nih, apakah kita galbay, Aku Laku, EasyCash, Kredit Pintar, Ada Kami, Ada Pundi, Kredivo dan lain sebagainya. Apakah ini aman? Dan kira-kira apa sih Bang resiko terbaru yang akan kita dapatkan kalau kita galbay di bulan Ramadan ini? Ya, ini yang mau saya terangkan buat teman-teman semuanya, terutama yang baru telat bayar atau Anda baru menemukan channel ini. Tolong simain video ini sampai habis. Nanti juga banyak orang yang kontra dan dengan berbagai macam versi, tapi abaikan aja karena kita ini di area publik. Tidak semuanya orang yang berkomentar di dalam kolom komentar itu adalah korban dari pinjaman online, tapi juga banyak oknum-oknum atau banyak juga dari pemilik pinjolnya atau dari debt collector pinjol, seakan-akan mereka juga korban, tapi mereka cuman untuk yang kontranya aja ya. Tapi sebelum saya lanjutkan buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena supportan dan dukungan Anda itu menjadikan channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Dan untuk teman-teman semuanya yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan. Oke. Resiko telat bayar atau resiko gagal bayar di pinjaman online terbaru, ya, kira-kira apa? Dan kalau kita menyatakan galbay untuk selamanya, apakah aman di pinjol-pinjol legal yang mungkin sudah nggak asing lagi ya, dari teman-teman semua pun juga sudah nggak asing lagi, kayak Aku Laku, Kredivo dan segala macam mungkin udah nggak asing lagi gitu loh kan. Apakah ini aman Bang? Ya, jadi buat teman-teman semuanya, untuk resiko dari telat bayar, ya, mungkin kita akan dibebankan dari denda. Itu resiko telat bayar, ya. Ini harus dibedakan dulu. Telat bayar dengan gagal bayar nanti akan berbeda ya. Ini telat bayar kita akan dibebankan dengan denda. Terkadang teman-teman itu selalu berpikir, Bang, kok bunganya selalu meningkat Bang? Bunga itu tidak ada meningkat. Kalau dari pinjol itu bunganya tidak meningkat. Jadi bunga itu telah mereka tentukan sejak di awal kita membuat perjanjian dengan mereka dengan akad kreditnya. Jadi bunganya itu sudah tertera. Misalnya per hari sekian, berapa lama tenor yang kita pinjam. Itu sudah mereka jumlahkan. Misalnya per harinya 0,4% kali berapa lama ini? Misalnya 30 hari. Yaudah kaliin 30 hari. Itu untuk segi bunganya. Tapi yang jadi permasalahan adalah dendanya. Dendanya ini suka-suka hati loh, karena OJK lupa untuk mengatur denda ini. Tapi ya, aturan AFPI itu tidak pernah lupa. Aturan itu di sana wajib menagih 90 hari. Ini dapat poinnya kan.
wajib menagih 90 hari itu di sana sudah dijelaskan. Denda, bunga, biaya layanan dari pinjol ini tidak boleh melampaui 100%. Jadi kalau Anda misalnya meminjam 1 juta, wajib dibalikkan waktu itu misalnya sesuai dengan perjanjian 1.200.000, habis itu Anda telat bayar, itu Anda cuma boleh ditagih sebanyak-banyaknya 2 kali lipat dari pokok Anda, ya, menjadi 2,4 juta. Itu 100%-nya. Tapi kalau ada yang menagih 1,2 pokok yang harus Anda bayarkan, tapi mereka menagih malah 3 juta, itu nggak benar lagi. Itu sudah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu untuk yang telat bayar. Jadi dendanya lah yang bertambah. Bagaimana kalau kita gagal bayar? Kalau untuk kita gagal bayar, ya, kita gagal bayar, disinilah poin-poinnya kita akan dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan, mulai dari ancaman, tekanan. Ini mohon maaf ya, mobil ini agak bising. Ini mobil pertama sekali saya bikin konten YouTube. Mungkin Anda kalau melihat saya habis-habis galbay dari pinjol itu, ini mobil saya untuk menemani saya waktu bikin konten YouTube. Ini mobil tua dan mobil jadul, jadi agak bising ya. Cuma kalau kita sudah gagal bayar itu pasti berbagai macam ancaman. Mulai dari penarikan aset, pemrosesan ke jalur hukum, habis itu mendatangkan debt collector dengan RT atau RW. Apalagi itu ya. Pokoknya banyak lagi deh gimmick-gimmick dari debt collector itu, drama yang diciptakan debt collector itu banyak. Padahal satu-satunya risiko yang akan Anda dapatkan adalah ketakutan yang sangat luar biasa dalam diri Anda. Ini sudah diskenariokan. Jadi ucapan ingin datang membawa RT, ingin datang membawa polisi, ingin datang memproses Anda ke jalur hukum, itu hanya bagian persi dari penagihan. Supaya apa? Supaya tersampaikan. Poin yang diucapkan debt collector ini tujuannya kan ingin menakut-nakuti Anda. Begitu Anda ketakutan, pasti Anda akan berupaya. Anda akan berupaya mencarikan dana-dananya, ya kan? Mencarikan talangan dana atau terjadinya gali lubang tutup lubang. Inilah tujuan debt collector untuk melakukan pengancaman pada diri Anda. Jadi kalau Anda sibuk bertanya, "Bang, apa resiko yang paling terberat kalau kita galbay di Aku-Laku? Kalau kita galbay di Kredivo? Kalau kita galbay di Kredit Pintar, pinjam duit, Julo dan lain sebagainya?" Resikonya adalah Anda akan dikirimkan beberapa kata-kata untuk menakut-nakuti diri Anda sendiri. Ya, sisanya diri Anda lah yang mendaur ulang sejauh mana Anda mampu memaksimalkan hal ini. Disinilah orang banyak lumpuh pemikiran mereka. Banyak yang berpikir yang aneh-aneh. Ada juga yang berpikir, "Bang, kalau saya tidak membayar nanti, Bang, takutnya keluarga saya dihubungi." Itu sudah dapat poinnya. Berarti pesan atau ancaman yang dikirim oleh debt collector ini telah sampai ke pemikiran Anda. Jadi resikonya itu hanya tertanam pada diri Anda. Tujuan debt collector untuk mengirimkan hal-hal seperti itu, tujuannya simpel aja. Mereka ingin, ya, Anda melakukan pembayaran dengan cara apapun. Walaupun itu harus gali lubang tutup lubang, walaupun harus menjual aset-aset Anda. Ini tujuan mereka. Ya, jadi resiko yang fatal ketika kita telat bayar itu nggak ada dari pinjolnya. Resiko satu-satunya itu hanya diri Anda. Sisanya BI checking. Kalau untuk pinjol, belum beberapa yang bisa mengakses ke BI checking. Baru hanya sekelas pay letter dan KTA. Ya, inilah yang harus teman-teman pahami semuanya. Jadi jangan Anda mengira misalnya, nanti kalau saya nggak bayar, aset-aset saya ditarik. Kalau saya nggak bayar, nanti saya diproses ke jalur hukum. Itu hanya ada dalam pemikiran Anda aja. Faktanya tidak. Ya, kalau pinjol ingin memproses Anda ke jalur hukum, buat apa sampah ini mereka adakan? Sampah itu debt collector yang selalu mengancam Anda. Itu sampah kalau saya namanya gitu loh. Ya, sehingga apa? Debt collector yang terbiasa mengancam, ada debt collector yang SOP, ada debt collector yang taat aturan, akhirnya orang memponis semuanya sama. Gara-gara apa? Gara-gara si sampah ini ada di dalam itu. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang baru telat bayar, yang baru gagal bayar, Anda gagal bayar di pinjol manapun,
itu aman-aman saja. Yang nggak aman itu hanya cara kita berpikir. Kalau cara kita berpikir itu selalu menakut-nakuti diri kita, ya sudah, pasti kita akan ketakutan. Tapi kalau cara kita berpikir itu selalu membangun hal-hal yang positif, akhirnya akan menjadi hal yang positif. Sekarang kembali ke teman-teman semuanya. Saya sudah sampaikan di sini, tidak ada resiko yang fatal. Bahkan Anda galbay di pinjol manapun, atas dasar ketidakmampuan Anda, insya Allah semuanya akan aman-aman aja. Aman yang seperti apa lagi yang mau Anda cari? Mereka menghubungi kontak darurat bang, mereka menghubungi orang sekitar bang, mereka mendatangi ke kantor bang. Saya pajangin aja ini, ya. Anda bisa pahami dan Anda bisa lihat lagi nanti kira-kira pinjol mana yang menyalahi aturan. Ini aturan tidak boleh dilakukan, ya. Bukan aturan yang boleh dilakukan, tapi tidak boleh dilakukan. Kalau misalnya nanti Anda menemukan di lapangan ada debt collector nakal yang melakukan hal ini terhadap diri Anda bisa mengasih efek jerahnya seumur hidup. Anda jangan bayar lagi, ya. Dan satu hal lagi yang sering saya sampaikan adalah satu-satunya kekuatan pinjol ada di tangan Anda. Saya nggak bosan-bosan menyampaikan hal itu karena memang itulah kekuatan pinjol untuk menakut-nakuti Anda, yaitu handphone Anda. Selagi kartu Anda bisa dihubungi, WA Anda bisa di chat, email Anda masih aktif, siap-siap aja. Segala macam skenario penagihan akan sampai kepada Anda. Dan itulah yang membuat Anda ketakutan dan kesetresan nantinya, ya. Dan saya berharap sebisa mungkin setelah Anda menonton saya ini, putuslah komunikasi Anda dengan debt collector, tutuplah semua akses yang terhubung dengan pinjolnya. Supaya apa? Supaya pemikiran Anda tenang, pelan-pelan Anda bisa berusaha kumpulkan uangnya sedikit demi sedikit. Kalau uangnya sudah terkumpul, Anda bisa menegosiasi, ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.